Halo everybody, balik lagi bareng gue di channel YouTube Ngunyah Receh. Nah, di video ini gue mau bahas satu kuliner di Bogor yang nggak boleh lu lewatkan kalau lagi main ke Bogor. Nah, penasaran kan untuk videonya? Langsung cek video lengkapnya, check it out. Halo everybody, balik lagi bareng gua di channel YouTube Ngunyah Receh. Nah, di video kali ini gua bakal review kuliner legendaris nih, khas Bogor. Jadi kalau yang main ke Bogor belum kesini belum afdol pastinya. Apa itu? Nah, doclang Bapak Odik. Lokasinya di Pasir Kuda. Penasaran kan? Langsung yuk kita pesen aja. Bapak, Ya. mau pesen doclangnya? Siap. Iya. Berapa Bapak satu porsinya? Pakai telur apa enggak? Pakai telur boleh? Pakai telur 13.000. 13.000 ya. Kalau nggak pakai 10.000. Boleh pakai telur 2 ya. Makasih ya. Nah, buat warga Bogor nih pasti udah tahu docang ini, docang legendaris di Kota Bogor, docang Bapak Odik. Nah, ini docangnya wali kota. Wali kota Bapak Bima Arya dan wakilnya Bapak Dedi aja selalu makan docang di docang Bapak Odik ini. Nah, gue pengen kasih satu atau cerita sedikit nih bagaimana tadi Bapak Odik anaknya ya, Bapak Odiknya udah almarhum ini, Bapak Ismail langsung saja dengan cekatan begitu gua datang menyiapkan pesanan gua docang yang pakai telur ya, tambahan telur. Diiris tuh ketupatnya, dipotong-potong, ditambahkan kentang dan tahu yang sudah digoreng sebelumnya, dipotong-potong juga, lalu disatukan, lalu disiram kuah atau bumbu kacang yang lekoh banget tuh, enak banget. Ini memang khasnya atau ciri khas dari docang Bapak Odik ini ada di bumbu kacangnya yang memang resep rahasianya ini sudah turun-temurun dari Bapak Odik sejak tahun 80-an, dan sekarang yang ada di docang Bapak Odik ini Bapak Ismail, tentunya juga anaknya Bapak Odik, almarhum Bapak Odik ini Bapak Ismail sudah mewariskan resep bumbu kacangnya ini yang sangat spesial. Jadi bumbu kacangnya ini guys, dari kacang tanah ini memang sudah disiapkan oleh Bapak Ismail sehari sebelumnya seperti itu. Bumbu kacang ini dibuat dari kacang tanah yang bukan sembarangan kacang tanah. Jadi kacang tanahnya itu diproses dengan disangrai dan juga ditumbuk dan digiling juga, dan digorengnya juga tidak memakai kompor gas seperti zaman sekarang, namun masih memakai kompor lama yang berbahankan minyak tanah. Jadi ini salah satunya yang masih belum berubah sejak pertama kali awal buka oleh Bapak Odik, almarhum Bapak Odik sejak tahun 80-an ini. Nah, udah jadi nih docang pesanannya. Kita langsung review aja ya, docang dari docangnya Pak Odik di Bogor ini. Jajanan legend di Bogor ini sudah ada sejak tahun 80-an. Legend banget kan, penasaran pasti? Nih, lihat. Nah, jadi sobat punya tadi Pak Odik ini nawarin ada docang pakai telur atau tanpa telur. Jadi kalau tanpa telur itu 10.000 satu porsinya. Kalau pakai telur 13.000. Nah, gua pesan langsung tadi yang pakai telur 13.000. Dan ini juga telurnya bisa ya, banyak banget tuh. Nah, gimana tampilannya, nggak menarik? Tuh, bumbu kacangnya banyak banget sobat. Lalu di atasnya ditaburin lagi sama bawang goreng. Melimpah banget tuh sobat. Nah, langsung kita lihat aja apa aja sih docang itu. Nah, di sini ada ketupat, potongan ketupat, nah, diiris tipis-tipis kayak gini. Nah, selain
selain ada ketupat juga ada kentang ya. Ini yang udah digoreng sama juga dipotong-potong. Sama ada tahunya ini tahu kuning sama juga ini udah dipotong-potong juga. Jadi dipotong-potong, dicampur, ditambah telur tuh dibagi dua. Lalu diguyur sama bumbu kacangnya ini terakhir baru ditambahin sama bawang goreng. Wow, sedap, terlihat sangat menggiurkan kan. Nah, gue nggak sabar banget nih pengen coba. Tapi sebelumnya gue pengen pakai sambal ya biar ada pedes-pedesnya, karena kayaknya docang ini sih dari bumbunya kelihatan manis ya. Jadi pakai kecap juga soalnya. Kayaknya 3 sendok cukup ya. Selain bumbu kacangnya ini yang istimewa ini ada di ketupatnya. Kenapa guys? Ketupatnya ini dibikin pembuatannya waktunya sangat lama, 12 jam. Nah, jadi 12 jam itu dimasak dulu ketupatnya agar tidak kematangan atau terlalu keras seperti itu. Dan juga dibungkus dengan daun, tidak boleh terlalu kencang itu karena bisa mengakibatkan keras, atau juga jika longgar itu nanti si ketupatnya terlalu lembek. Nah, udah nih kita aduk-aduk jadi tercampur semua bumbunya. Langsung pengen coba aja nih. Penasaran banget kan? Kita coba. Pengen coba docang kalau di jam Bogor. Jadi memang khas banget ini bumbu docang dari docang Bapak Odik ini, berasa banget kacangnya, dan memang masih teksturnya masih ada kelihatan gitu ya, masih kasar-kasar kacangnya, tapi tetap berasa banget kacangnya, kayak gurih-gurih kacangnya gitu, tapi manisnya juga berasa khas docang gitu. Pokoknya enak banget, bumbunya sangat enak, dan ketupatnya juga. Yang tadi ketupatnya memang dibungkus daun gitu, baru dipotong-potong, dan ini enak banget ketupatnya. Ya, enak banget. Gue pengen coba tahunya. Tahunya tahu kuning. Tahunya juga enak. Kalau tambah kerupuk, kalau bukan docang. Sumpah, kenikmatan hakiki. Nah, sobatnya, docang Bapak Odik ini bukanya cuma sampai jam 2 siang ya. Jadi jangan sampai telat kesini. Jam makan siang sebelumnya kalau bisa udah kesini. Kalau kalian lapar-lapar pas mau cari makan siang, bisa kesini, atau cari sarapan juga, karena ini dari pagi udah buka ya. Jam 2 tutupnya seperti itu. Tepatnya ini lokasinya ada di Jalan Arya Suryalaga atau Jalan Pasir Kuda orang-orang kenalnya. Karena ini dulu jalurnya jalur Bemo ya, namun sekarang udah nggak ada. Jadi ini pas zaman Bemo ini, Pak docang Bapak Odik ini sudah ada sejak tahun 80-an. Legend pokoknya guys. Harus coba. Yuk kita langsung lanjut lagi santap docangnya. Tadi seret banget ya, karena Bogor ini lagi panas, tadi jam-jam setengah 2 ya, kebetulan gue sini hampir mau tutup. Jam-jam makan siangnya emang rada telat. Tapi gue mau kasih review dulu sedikit ya, sebelum gue lanjut habisin docangnya ini karena enak banget. Dari docang Bapak Odik ini gue pengen ngasih nilai ya lumayan gede ya. Kenapa? Ini mendekati sempurna. Ibaratnya kalau
Service excellent ini, bintang 5. Jadi gue kasih nilai 9,5. Kenapa? Karena dari bumbunya, ketupatnya, tahunya, kentangnya, sama kerupuknya ini nikmat banget. Jadi sebelum lu makan juga, pas begitu dihidangkan tadi docangnya itu udah tampilannya memang bumbu selera, dan si bumbu kacangnya itu kayak apa ya? Jadi bumbu kacangnya itu nggak memang sengaja kayaknya, nggak dibiarin kacangnya sampai hancur gitu. Jadi masih tersisa kacang-kacang apa, tekstur kacang-kacangnya masih terlihat gitu dari kasat mata juga, dan memang berasa banget. Ajib juara pokoknya. Lanjut, sikat kita bikin guys. Buat lu sobat punya ya, penasaran banget nih sama docangnya Bapak Odik, lu nggak boleh telat datangnya. Jadi lu datang harus sebelum jam 2, karena jam 2 itu biasanya Pak Ismail ini sudah tutup, karena memang hanya sampai jam 2 ya. Atau lu bisa juga pesan secara online, jadi tinggal di search saja docang Bapak Odik seperti itu, atau menerima pesanan juga. Nanti kita untuk informasinya bisa cek ya di media sosial kita, itu di TikTok @ngunyah_receh, di Instagram ngunyah_receh_official. Dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen di channel YouTube kita. Aktifkan lonceng notifikasi kalian di channel YouTube kami agar bisa update ya review-review kuliner terbaru, terenak, dan terlezat, rekomendasi dari kami tim Ngunyah Receh untuk kalian semua sobat Ngunyah, seperti itu. Oke, see you, bye-bye. Segini dulu review dari gua di episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya ya. Oke, satu lagi gua lupa nih. Untuk kalian yang pengen pesen atau minat untuk official merchandise ya dari Ngunyah Receh ini, tersedia loh. Kalian kan lihat nih, mungkin ada yang notice ya sebelumnya di video ini, bahwa gua ini memang penampilan di hari ini sedikit berbeda gitu, dengan t-shirtnya dan topinya ya. Ini official merchandise Ngunyah Receh. Nah, gua kasih lihat sedikit. Nah, ini topi baseballnya, ada juga topi trackernya guys. Ini kalian bisa dapatkan langsung. Order dulu ya di DM Instagram, nanti adminnya akan melayani kalian. Oke, see you guys, bye bye.